Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pengajaran akhir zaman sesi yang ke-10 dengan tema Maranatha, Tuhan Yesus Kristus segera datang kembali. Jadi tema akhir zaman sesi 10 hari ini yaitu Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Saya mulai dengan opening statement saya. Pada pembahasan akhir zaman sesi 9 telah dijelaskan dua peristiwa di akhir masa kesusahan besar, the Great Tribulation, yaitu satu, peperangan Armageddon, dan yang kedua, kedatangan Kristus kembali ke bumi sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali merupakan puncak dan akhir sejarah manusia. Kedatangannya kembali ke bumi ini merupakan kedatangannya yang terjadi secara fisik, terlihat, dan harafiah. Secara eksplisit dirujuk sekitar 1845 kali di seluruh Alkitab, yaitu sekitar 1527 rujukan dalam Perjanjian Lama, dan sekitar ada 318 rujukan dalam 216 pasal dalam 23 dari 27 kitab di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus Kristus sendiri sebanyak 21 kali menyebut tentang kedatangannya kembali dalam Perjanjian Baru. Misalnya seperti dalam Matius 24 ayat 27-30 dan Matius 26 ayat yang ke-64. Nah, pada akhir zaman sisi 10 ini, sekarang ini, pada pembahasan ini, secara ringkas saya akan membahas hal-hal sebagai berikut, antara lain latar belakang istilah Maranatha. Yang kedua, selanjutnya saya akan bahas tentang dua tahap kedatangan Kristus kembali. Kemudian yang ketiga, tujuan dari kedatangan Kristus kembali. Yang keempat, saya akan bahas tentang kedatangan Kristus yang kasat mata atau yang terlihat. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang prosesi kedatangan Kristus kembali sebagai Raja atas segala raja. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kedatangan Kristus dengan awan kemuliaan. Kedatangan Kristus dengan awan kemuliaan. Nah, mungkin penjelasan yang bagian akhir ini, saudara akan mendapatkan hal yang baru nantinya. Bukan seperti hal yang biasa saudara dengar, Yesus hanya datang dengan awan-awan begitu saja. Ada gambaran Alkitab yang jelas ya mengenai awan yang akan menyelimuti dengannya Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali. Sebagai nas bacaan kita, ayat bacaan kita hari ini, saya mengajak membaca di Wahyu 22 ayat yang ke-20 dan 1 Korintus 16 ayat 22. Di Wahyu 22 ayat 20 dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi di 1 Korintus 16 ayat 22 ini kita mendapatkan kata Maranatha yang menjadi tema khotbah renungan akhir zaman sesi 10 pada saat hari ini. Nah, sekarang saya akan mulai dengan membahas yang pertama, latar belakang apa yang menjadi latar belakang ungkapan istilah Maranatha ini. Kata atau istilah Maranatha dalam 1 Korintus 16 ayat 22 adalah sebuah istilah dalam bahasa Aramik yang oleh Rasul Paulus tidak diterjemahkan melainkan hanya dialih-aksarakan ke dalam huruf-huruf Yunani. Kata tersebut memiliki arti Tuhan akan datang segera atau datanglah ya Tuhan. Jadi kata Maranatha ini, ya sekali lagi, adalah sebuah istilah dalam bahasa Aramik yang oleh Rasul Paulus tidak diterjemahkan, hanya dialih-aksarakan ke dalam huruf-huruf Yunani. Kata tersebut berarti Tuhan akan datang segera atau datanglah ya Tuhan. Nah, istilah Maranatha ini selain dipahami sebagai sebuah pengakuan, jadi istilah Maranatha dipahami sebagai sebuah pengakuan, tapi selain hanya dipahami sebagai istilah pengakuan, bila dilihat dari konteksnya lebih merupakan sebuah pengharapan. Karena itu dalam konteks 1 Korintus 16 ayat 22, ungkapan ini sebaiknya dipahami secara futuris, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau secara eskatologis. Hal ini sesuai dengan perkataan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Selanjutnya Rasul Yohanes mengungkapkan keyakinan pengharapan, Amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Nah, pada zaman gereja mula-mula, pemerintah Romawi menghendaki semua orang harus menyatakan bahwa Kaisar adalah Allah. Pada zaman gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula meyakini dan mengakui bahwa hanya ada satu Allah dan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan karena itu mustahil untuk mengikuti
keyakinan Romawi yang mengakui kaisar sebagai Tuhan. Nah, karena itulah pemerintah Romawi memandang gereja mula-mula pada satu sebagai pengkhianat, menganiaya mereka, mengejar, memenjarakan, membunuh mereka. Nah, hidup di tengah keadaan kondisi yang seperti itu, sulit seperti itulah, semangat umat Kristen bukan kendor, tetapi justru diperkuat oleh harapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Nah, pada saat itulah kata ungkapan Maranatha menjadi sapaan umum orang-orang percaya yang tertindas, menggantikan sapaan Shalom atau damai sejahtera dalam bahasa Ibrani. Jadi mereka tidak lagi menggunakan kata Shalom, tetapi menggunakan kata Maranatha sebagai sapaan umum yang menyemangati mereka. Nah, pengikut Yesus pada saat itu memahami mengapa mereka menggunakan ungkapan Maranatha itu, bahwa tidak akan ada damai karena Yesus telah berkata demikian dalam Matius 10 ayat 34, Lukas 12 ayat 51. Mereka juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Dan kebenaran itu, dari kebenaran itu mereka memperoleh harapan, memperoleh penghiburan. Karena itu mereka selalu mengingat dan diperingatkan bahwa Tuhan akan datang segera. Maranatha, ya Tuhan datanglah segera. Jadi itu sedikit penjelasan tentang kata atau ungkapan istilah Maranatha dalam gereja mula-mula. Nah, sekarang saya akan lanjutkan 2 tahap kedatangan Kristus kembali. Perlu kiranya diingatkan pada pembahasan akhir zaman sesi 3, saya telah menjelaskan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali ini terjadi dalam 2 tahap. Sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan iman Gereja Bethel 10 butir ke-12. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang sebagai mempelai gerejanya dan raja atas segala raja untuk memerintah seluruh dunia. Ini tertuang dalam Tata Gereja Bethel Injil Sepenuh bab 3 pasal yang ke-6. Nah, rumusan pengakuan iman ini jelas meyakini bahwa kedatangan Kristus kembali terjadi di dalam 2 tahap. Ayat-ayat kunci sebagai referensi dari kedatangan Kristus kembali tahap pertama antara lain. Ini ayat-ayat kunci yang menjadi referensi dari kedatangan Kristus kembali tahap yang pertama adalah Yohanes 14 ayat 1-3. Roma 8 ayat 19, 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 8, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53, 1 Korintus 16 ayat 22, Filipi 3 ayat 20 sampai 21, Filipi 4 ayat 5, Kolose 3 ayat 4, 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Tesalonika 2 ayat yang 19, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan ayat 23. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 3, 1 Timotius 6 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8, Titus 2 ayat 13, Ibrani 9 ayat 28, Yakobus 5 ayat 7 sampai 9, 1 Petrus 1 ayat 7, 1 ayat 7 dan ayat 13, 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 1 Yohanes 3 ayat 2, kemudian dilanjutkan dengan Yudas 1 ayat 21 dan Wahyu 2 ayat 25 dan Wahyu 3 ayat yang ke-10. Itu tadi ayat-ayat kunci sebagai referensi dari kedatangan Kristus kembali tahap pertama. Nah, selanjutnya ayat-ayat kunci sebagai referensi dari kedatangan Kristus kembali tahap yang kedua. Jika tadi ayat-ayat kunci referensi tahap pertama yang saya sebutkan tadi di atas, maka berikut ini adalah ayat-ayat kunci sebagai referensi dari kedatangan Kristus kembali tahap kedua atau kedatangannya kembali ke bumi. Antara lain ayat-ayat kuncinya sebagai referensi Daniel 2 ayat 44 sampai 45, Daniel 7 ayat 9 sampai 14, Zakaria 12 ayat 10, Zakaria 14 ayat 1 sampai 15, Matius 13 ayat 41, Matius 24 ayat 15 sampai 31, Matius 26 ayat yang ke-64, Markus 13 ayat 14 sampai 27, Markus 14 ayat 62, Lukas 21 ayat 25 sampai 29, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 20, 1 Tesalonika 3 ayat 13, 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13, 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 14, Yudas 1 ayat 14 sampai 15, Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 19 ayat 11 sampai 20 sampai 11, Wahyu 19 ayat 11 sampai 20 ayat 6, Wahyu 22 ayat 7, ayat 12 dan ayat yang 20. Nah, itu tadi ayat-ayat kunci sebagai referensi dari Kristus kembali tahap 2. Saya sengaja menyebutkan ayat-ayat ini supaya nanti saudara bisa mendengar dan membuka kembali di rumah perbedaan dari kedatangan Kristus kembali tahap 1 dan tahap 2 berdasarkan ayat-ayat referensi rujukan saya sebut tadi di atas. Nah, tahap pertama dari kedatangan Kristus kembali itu disebut juga dengan istilah the rapture of the church atau pengangkatan gereja. Di mana pada tahap ini Yesus Kristus akan datang bagi coming forth.
Orang-orang kudusnya itu gerejanya. Dan mereka akan diangkat ke dalam awan untuk menyongsong Tuhan Yesus Kristus di angkasa. Ayat rujukan utama 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Nah, pada tahap ini Kristus datang sebagai mempelai gerejanya. Sedangkan kedatangan Kristus pada tahap kedua, kedatangan Kristus kembali pada tahap kedua merupakan kedatangan bersama, coming with. Jika tadi adalah coming for, datang bagi atau untuk gerejanya, maka yang kedua adalah kedatangan bersama, coming with, bersama orang-orang kudusnya atau gerejanya, kembali ke bumi. Jadi Kristus pada tahap kedua, kedatangannya kembali akan datang bersama, coming with orang-orang kudusnya, gerejanya, kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya di bumi dan untuk memerintah selama 1000 tahun. Ayat rujukannya Yudas 1 14-15, Wahyu 20 ayat yang keempat. Pada tahap ini, pada tahap ini Kristus datang sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nah, selanjutnya berikut ini saya akan memberikan ringkasan perbedaan lainnya dari kedua tahap atau dua tahap kedatangan Kristus kembali tersebut. Yang pertama, peristiwa kedatangan Kristus kembali pada tahap pertama akan berlangsung secara rahasia dan dalam sekejap mata. Ini saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya, khususnya dalam sesi akhir zaman tentang pengangkatan gereja atau rapture. Ya. Ini ayat rujukannya 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. Nah, sedangkan peristiwa kedatangan Kristus kembali tahap kedua akan diketahui dan dilihat secara kasat mata oleh semua orang di bumi. Wahyu 1 ayat 7, Matius 24 ayat 29 sampai 30. Saat kedatangan Kristus kembali pada tahap pertama, yang kedua sekarang. Saat kedatangan Kristus kembali pada tahap pertama terjadi sebelum before masa tribulasi atau masa kesusahan besar di bumi. 1 Tesalonika 5 ayat 9, Wahyu 3:10. Sedangkan kedatangan Kristus kembali pada tahap kedua terjadi setelah after masa tribulasi atau di akhir masa kesusahan besar di bumi. Wahyu pasal 6 sampai pasal yang ke-19. Nah, sekarang perbedaan yang ketiga, pada peristiwa kedatangan Kristus kembali tahap pertama itu, semua orang yang percaya kepada Kristus dipindahkan dari bumi ke surga, diangkat, rapture, dipindahkan dari bumi ke surga, ya, sebagai tindakan pembebasan atau kelepasan dari hukuman murka Allah yang akan menimpa seluruh dunia pada masa tribulasi. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 dan 1 Tesalonika 5 ayat 9, itu ayat rujukannya. Hal ini karena gereja telah dipresdestinasikan, telah ditakdirkan untuk tidak mengalami murka Allah pada masa tribulasi. Nah, sedangkan pada peristiwa kedatangan Kristus kembali tahap kedua merupakan tindakan penghakiman dan penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Ayat rujukannya Matius 24 ayat 40 sampai ayat yang ke-41. Itu tadi beberapa perbedaan dari kedatangan Kristus kembali tahap 1 dan tahap yang kedua supaya jelas. Nah, sekarang yang keempat, perbedaan yang keempat saya lanjutkan. Peristiwa kedatangan Kristus kembali tahap kedua tidak akan terjadi sampai beberapa nubuat tentang serangkaian peristiwa akhir zaman tergenapi. 2 Tesalonika 2 ayat 4, Matius 24 ayat 15 sampai 30. Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 18. Sedangkan peristiwa kedatangan Kristus kembali tahap pertama dapat terjadi kapan saja tanpa harus didahului oleh tanda-tanda akhir zaman. Titus 2 ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 4. Ini yang disebut dengan iminensi, kedatangannya yang segera. Pengangkatan gereja, the rapture, pada kedatangan Kristus kembali tahap pertama adalah peristiwa yang tanpa tanda-tanda yang mendahului. Ini beda dengan kedatangannya kembali tahap yang kedua yang disertai dengan tanda-tanda di mana nubuat-nubuat tentang kedatangan itu, serangkaian nubuat tentang kedatangan harus digenapi dulu. Jadi ini adalah peristiwa yang bisa terjadi kapan saja kalau rapture itu. Ya, berbeda dengan kedatangan Kristus ya kembali di tahap yang kedua. Jadi kontras dengan kedatangan Kristus tahap kedua yang didahului oleh banyak peristiwa dalam masa kesusahan tribulasi yang berlangsung selama 7 tahun di bumi. Wahyu 4 dan Wahyu pasal 4 sampai dengan pasal 18. Nah, karena kedatangan Kristus kembali tahap pertama telah saya jelaskan dalam video akhir zaman sesi 3 dan video akhir zaman sesi 5, maka saya menganjurkan untuk menyimak penjelasan saya dalam kedua sesi video tersebut di BFM channel ini. Pada akhir zaman sesi 10 ini, saya akan secara khusus berfokus pada pembahasan tahap kedua dari kedatangan Kristus kembali ke bumi. Jadi saya tidak akan bicara tentang pengangkatan gereja atau tahap pertama dari kedatangan Kristus kembali, karena itu sudah saya bicarakan di video
akhir zaman sesi 3 dan juga disinggung di video dan juga di akhir zaman sesi yang kelima. Ya, saudara bisa tonton di BFM channel ini. Jadi fokus saya di sini adalah pembahasan tahap kedua dari kedatangan Kristus kembali, yaitu kedatangannya di bumi sebagai raja di atas segala raja, sebagai raja atas segala raja dan tuan atas segala tuan untuk mendirikan kerajaannya dan memerintah selama 1000 tahun di dalam kerajaan tersebut. Nah, sekarang saya akan lanjutkan tentang tujuan dari kedatangan Kristus kembali ke bumi. Ya. Alkitab memberitahu kita bahwa Kristus datang kembali ke bumi ini untuk sedikitnya ada 7 alasan. 7 tujuan atau 7 alasan. Yang pertama, memenuhi janji bagi gereja, orang-orang kudus, yang akan memerintah bersamanya dalam kerajaannya. Ayat rujukannya 2 Timotius 2 ayat 12. Di sana dikatakan jika kita akan memerintah bersama dengan dia suatu saat nanti. Nah, orang-orang percaya yang diangkat ke surga sebelum masa tribulasi mendapatkan pahala di tahta pengadilan atau di bema Kristus dan diberi jubah kain linen halus untuk dihadirkan sebagai mempelai wanita dalam pesta perkawinan anak domba. Ini adalah gambaran dari penyatuan secara rohani Kristus dengan jemaatnya. Selanjutnya setelah itu Kristus bersama dengan orang-orang percaya tersebut turun ke bumi dan mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun. Nah, tujuan yang kedua dari kedatangan Kristus ke bumi adalah untuk membebaskan sisa-sisa orang Yahudi yang hendak dimusnahkan oleh antikristus. Pada saat masa tribulasi itu orang-orang antikris akan tersebar ke sana kemari, ya, ke berbagai penjuru dunia, ya, untuk menghindari siksaan antikris. Dan paling banyak mereka akan bersembunyi di daerah yang bernama Petra, di pegunungan Petra. Nah, saat antikristus dan pasukannya bergerak melawan Yerusalem, merebut Yerusalem, menjatuhkannya dan hendak memusnahkan orang-orang Yahudi, maka Tuhan Yesus akan campur tangan. Yesus Kristus akan datang untuk menyelamatkan sisa-sisa orang Yahudi yang tersembunyi dan yang bersembunyi di Petra, dan juga mengumpulkan mereka yang terserak di segala penjuru. Ayat rujukannya Matius 24 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Yang ketiga, ya, tujuan Kristus datang ke bumi untuk mengalahkan antikris, nabi palsu, dan menghancurkan bala tentara musuh-musuhnya. Kristus akan menangkap antikris dan nabi palsu dan melemparkan mereka ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Wahyu 19 ayat 10 sampai 21. Sedangkan seluruh tentara musuh-musuhnya akan dibunuh. Tetapi mereka tidak akan dibuang ke lautan api sampai penghakiman di tahta putih besar kelak. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Hukuman ini mendramatisir keseriusan pelanggaran antikristus, nabi palsu, dan musuh-musuh Kristus, dan finalitas deklarasi dari kemenangan Kristus atas antikris. Nah, yang keempat, tujuan dari kedatangan Kristus kembali ke bumi adalah untuk menghakimi orang-orang dari segala bangsa yang masih hidup setelah masa tribulasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun ataukah akan dihukum. Ini digambarkan sebagai penghakiman domba dan kambing dalam Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Nah, kemudian yang kelima, ya, tujuan dari kedatangan Kristus kembali ke bumi adalah untuk membangkitkan dari kematian orang-orang percaya pada masa perjanjian lama. Dan orang-orang percaya menjadi martir pada masa tribulasi. Ya. Mereka dibangkitkan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4-6, bandingkan Daniel 12 ayat 1-4. Kenapa? Karena gereja sudah diangkat terlebih dahulu. Dan ada bersama dengan Kristus, lalu turun kembali bersama-sama dengan Kristus setelah masa tribulasi. Tapi orang-orang kudus perjanjian lama belum dibangkitkan ketika gereja diangkat. Karena pengangkatan gereja, rapture, itu hanya bagi gereja, bagi orang-orang dalam Kristus. Sementara orang-orang perjanjian lama akan menunggu kebangkitan mereka di akhir masa tribulasi. Maka ketika Yesus datang kembali ke bumi, dia akan membangkitkan orang-orang perjanjian lama, ya, dari kubur, dan mereka dibangkitkan. Ya, kemudian mereka akan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Juga orang-orang percaya menjadi martir pada masa tribulasi. Yang percaya kepada Alkitab, dikatakan Alkitab, percaya kepada Yesus Kristus pada masa antikris, mereka menjadi martir, mereka akan dibangkitkan. Untuk apa? Memerintah juga bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, untuk mengikat iblis dan memenjarakannya di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang benar-benar tanpa iblis. Karena iblis diikat selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1-3. Sehingga kerajaan 1000 tahun itu disebut sebagai kerajaan damai. Kerajaan shalom, di mana Kristus akan memerintah menjadi
di bumi, dia menjadi raja secara kasat mata, secara lihat memerintah di Yerusalem dan duduk di tahta Daud. Ini terjadi selama 1000 tahun. Dan yang ketujuh, yang terakhir, tujuan kedatangan Kristus ke bumi, alasan kedatangan Kristus ke bumi adalah mendirikan kerajaan damai di bumi dan memerintah selama 1000 tahun. Ini adalah realisasi dari nubuat Alkitab tentang Mesianik. Yesus sebagai raja adalah sebuah tema yang lazim di Alkitab. Kejadian 49 ayat 10 menubuatkan bahwa Mesias berasal dari suku Yehuda dan memerintah sebagai raja. Perjanjian Allah dengan Daud dalam 2 Samuel 7:16 menyatakan bahwa Mesias akan mempunyai sebuah dinasti, suatu umat di mana ia akan memerintah dan tahtanya kekal. Bandingkan juga dengan Lukas 1 ayat 32 sampai ayat yang 33. Kemudian dalam Mazmur 2 ayat 6, Allah Bapa mendeklarasikan anak yang telah dilantik di surga sebagai raja di Yerusalem di bumi. Mazmur 110 menegaskan bahwa Mesias akan menaklukkan musuh-musuhnya dan memerintah atas mereka. Daniel 7 ayat 13 sampai 14 memberitahu kita bahwa Mesias yang juga raja akan mempunyai kekuasaan yang kekal. Sekarang saatnya sudah tiba. Kristus raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan mengalahkan semua kekuatan jahat dan mendirikan kerajaannya di bumi. Dia akan bertahta di tahta Daud di Yerusalem, ya, dan akan memerintah dari sana dalam kerajaan Shalom selama 1000 tahun. Nah, lebih lanjut tentang kerajaan 1000 tahun ini akan saya jelaskan di akhir zaman sesi yang ke-11 pada kesempatan selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kedatangan Kristus yang kasat mata. Kedatangan Kristus yang artinya kedatangan yang visible, dapat dilihat dengan mata secara jasmani, ya, dengan mata jasmani kita. Kita dapat melihat, ya, kedatangan yang kasat mata, visible. Ya. Di atas tadi telah saya jelaskan bahwa kedatangan Kristus kembali ke bumi akan diketahui dan dilihat secara kasat mata oleh semua orang di bumi. Wahyu 1 ayat 7, Matius 24 ayat 29 sampai 30. Ini dapat kita lihat dari gambaran penggunaan 3 kata Yunani yang berhubungan dengan kedatangan Kristus, yaitu kata apokalipsis, kata epipania, dan parousia, ya. Kata apokalipsis, epipani, dan parousia. Yang pertama, apokalipsis adalah satu kata kunci Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan kedatangan Kristus kembali. Kata ini memiliki makna dasar pernyataan, penyingkapan yang kasat mata, dan menyingkirkan tutup dari sesuatu yang tersembunyi. Kata ini digunakan dalam kaitannya dengan kedatangan Kristus kembali dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Dikatakan di sana, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kata menyatakan dalam ayat ini adalah apokalipsis. Nah, lihat juga penggunaan kata ini dalam Roma 2 ayat 5, Roma 2 ayat 5, Roma 16 ayat 25, 1 Korintus 1 ayat 7, 1 Korintus 14 ayat 6 dan 26, 2 Korintus 12 ayat 1 dan 7, Galatia 1 ayat 12, Galatia 2 ayat 2, Efesus 1 ayat 7, Efesus 3 ayat 3, dan Wahyu 1 ayat yang ke-1. Yang kedua, kata epipania adalah kata Yunani lainnya yang digunakan dalam Perjanjian Baru tentang kedatangan Kristus kembali. Kata ini memiliki makna dasar muncul atau bersinar. Dalam Titus 2 ayat 13, Rasul Paulus berbicara tentang menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan dalam 1 Timotius 6 ayat 14, ia memotivasi Timotius untuk turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kata pernyataan dalam Titus 2 ayat 13 dan menyatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 14 itu adalah kata Yunani epifani. Penggunaan kata epifani ini dapat dilihat juga dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 dan 2 Timotius 1 ayat 10, 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8. Perlu diketahui bahwa kedatangan Kristus yang pertama, 2000 tahun yang lalu secara jasmani dan kasat mata, di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 disebut sebagai epifani. Jadi kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu, dia lahir sebagai seorang bayi dari rahim Maria, itu disebut sebagai kedatangannya dengan kata epifania. Ya. Demikian juga kedatangan Kristus kembali ke bumi suatu hari nanti akan terjadi secara jasmani dan terlihat secara kasat mata. Dan yang terpenting, kita tidak boleh menentang pernyataan yang jelas dari Yesus Kristus sendiri yang menjelaskan bahwa kedatangannya kembali merupakan kedatangan
secara jasmania dan kasat mata. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 30, Yesus berkata, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi jelas Yesus sendiri menyatakan kedatangannya suatu saat ya akan dilihat. Ya, akan dilihat. Dia datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemudian jadi kedatangannya benar-benar kasat mata. Nah, sekarang kata ketiga, parousia, adalah kata Yunani yang seringkali digunakan dalam kaitannya dengan pengangkatan gereja atau rapture, kedatangan Kristus kembali tahap pertama dan kedatangan Kristus kembali ke bumi. Karena itu konteks merupakan kunci untuk menentukan penggunaan kata ini. Apakah dia akan menunjuk pada kedatangan kembali tahap pertama, kedatangan Kristus yang kasat, ataukah tahap kedua, kedatangan Kristus ke bumi. Kata ini memiliki beberapa nuansa, termasuk hadir, kehadiran, hadir secara jasmani, datang ke suatu tempat, dan tiba. Kata ini seringkali menunjuk sebuah kedatangan dan kehadiran dengan sesudah kedatangan itu. Sebagai contoh, parousia digunakan untuk menggambarkan kedatangan dan kehadiran Kristus secara jasmani bersama murid-muridnya di Bukit Transfigurasi di 2 Petrus pasal 1 ayat 16 dinyatakan oleh Petrus di sana. Begitu juga Paulus berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Perhatikan kata kedatangan di situ. Juga dalam 2 Korintus 7 ayat 6 sampai 7 ia mengatakan, Paulus mengatakan, tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Demikian juga dalam Filipi 2 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taatkan itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Perhatikan kata hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut, di atas kata kedatangan dalam 1 Korintus 16, 17, dan 2 Korintus 7 ayat 6 dan 7, serta kata hadir dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 adalah kata parousia, yang menunjuk pada kehadiran jasmaniah dan kasat mata yang dapat dilihat dari seseorang. Dengan demikian penggunaan kata parousia dalam konteks ayat-ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa seringkali kata tersebut digunakan untuk menjelaskan gagasan atau ide tentang kehadiran jasmaniah dan kasat mata. Nah, parousia dalam kaitannya dengan kedatangan Kristus kembali, baik terkait dengan kedatangan Kristus kembali di angkasa, kedatangan tahap pertama, maupun kedatangan kembali Kristus ke bumi, kedatangannya tahap yang kedua. Kristus akan hadir secara jasmani di angkasa pada kedatangan tahap pertama dan di bumi pada kedatangan tahap kedua. Jadi kata parousia digunakan untuk kedua-duanya, untuk menyatakan kedatangan Kristus yang terlihat di angkasa dan kedatangan Kristus yang terlihat di angkasa bagi gerejanya dan kedatangan Kristus yang terlihat di bumi ketika ia datang sebagai raja di atas segala raja. Nah, lihat juga penggunaan kata parousia ini dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, kemudian 1 Tesalonika 3 ayat 13, 1 Tesalonika 5 ayat 23, dan 2 Tesalonika 2 ayat 1, 8, dan ayat yang ke-9. Nah, itu tadi 3 kata Yunani, ya, baik itu apokalipsis, epifani, dan parousia yang menjelaskan bahwa suatu saat Kristus akan datang hadir dan kehadirannya itu terlihat ya, secara kasat mata, secara jasmani dan juga terlihat secara kasat mata. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagian selanjutnya tentang kedatangan Kristus kembali ke bumi, prosesi dari kedatangan Kristus kembali di bumi, prosesi kedatangan Kristus kembali di bumi. Saya yakin bahwa pelantikan Yesus Kristus sebagai Raja bukanlah hal yang akan terjadi di kemudian hari. Ini keyakinan saya dari penelitian riset saya bahwa pelantikan Yesus Kristus sebagai Raja bukanlah hal yang akan terjadi di kemudian hari, di akhir zaman, tidak. Pelantikan itu telah dilaksanakan pada saat kenaikan Kristus ke surga dan duduknya ia di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 1:13, Wahyu 11 ayat 15 sampai ayat 19. Jadi Yesus sekarang adalah Raja, ya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pada waktu yang sama dia juga adalah kepala gereja, mempelai pria dari gereja sebagai mempelai wanita. Tapi Yesus saat ini ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa menandai pelantikannya sebagai Raja.
Tetapi selebrasi dari pelantikan itu dilaksanakan bersama dengan pesta perkawinan anak domba nanti di surga. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Jadi pesta perkawinan anak domba ini merupakan selebrasi terbesar dalam sejarah dan akan berlangsung semarak di surga sampai kepada kedatangan Kristus kembali ke bumi sebagai raja atas segala raja untuk mendirikan kerajaannya di bumi dan memerintah selama 1000 tahun. Kerajaan ini disebut dengan istilah millennial kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Semarak selebrasi perkawinan anak domba ini akan meluap dengan limpahnya sampai ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, berikut ini sekilas prosesi dari kedatangan Kristus kembali ke bumi sebagai raja atas segala raja. Yang pertama, surga terbuka. Setelah melihat selebrasi pesta perkawinan anak domba di surga, Rasul Yohanes kemudian melihat bahwa surga terbuka. Ia menulis demikian, lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, itu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Wahyu 19 ayat 11, ayat 14, dan ayat yang ke-16. Nah, kata Yunani aniago dalam ayat 11, kata Yunani aniago dalam ayat 11 yang diterjemahkan dengan terbuka atau membuka mengacu pada pengertian harafiah literal, bukan simbolik. Kata ini juga digunakan oleh Rasul Yohanes sebelumnya dalam Wahyu 4 ayat 1, Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 11 ayat 19, dan Wahyu 15 ayat yang kelima. Menunjuk kepada membuka dalam pengertian harafiah literal, bukan pengertian simbolik. Artinya apa? Suatu ketika surga benar-benar akan terbuka ketika Kristus akan turun ke bumi. Nah, kedatangan Kristus ke bumi ini merupakan sebuah peristiwa yang kasat mata dan dalam pengertian yang harafiah. Terbukanya surga menandai awal prosesi kedatangan Kristus kembali ke bumi. Yang selanjutnya, prosesi selanjutnya ialah yang kedua, Kristus menunggangi kuda putih diiringi dengan bala tentara surga yang juga menunggangi kuda putih. Setelah surga terbuka, Yohanes melihat Kristus turun dari surga dengan menunggangi seekor kuda putih diiringi oleh semua pasukan yang di surga yang juga menunggangi kuda putih. Yohanes menulis demikian, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Wahyu 19 ayat 11 dan ayat 14. Nah, karena detail deskripsi dari sang penunggang kuda putih ini, ya, the white horse rider, ya, ini sudah pernah saya jelaskan pada akhir zaman sesi 3, maka saya hanya menambah penjelasan singkat di sini. Pada zaman Alkitab, para jenderal dalam bala tentara Romawi biasanya menunggangi kuda putih. Nah, di sini Kristus yang menunggangi kuda putih akan menjadi panglima tertinggi bala tentara surga yang juga menunggangi kuda putih. Istilah hippos luikos atau kuda putih mengungkapkan kedahsyatan dan kemenangan gemilang Kristus atas semua kekuatan-kekuatan jahat dari dunia dan semua musuh-musuhnya. Jadi ini merupakan sebuah gambaran tentang kemenangan Kristus dalam peperangan terhadap musuh-musuhnya. Namun ia bukan hanya panglima tertinggi, tetapi raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, seperti yang tertulis pada jubah dan pahanya, Wahyu 19:19. Ini berarti bahwa Yesus benar-benar memiliki kedudukan yang paling tinggi dan berdaulat di atas semua kekuasaan di bumi ini. Sebagai catatan tambahan terkait prase dan pahanya, pada pahanya tertulis suatu nama, telah ada banyak diskusi tentang prase ini. Tulisan pada pahanya ini. Ada yang mengatakan bahwa ini tulisan biasa dan ada juga yang mengatakan bahwa pada Pak Yesus mungkin bertato. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saya melihat bahwa bagaimanapun juga di bagian paha, bukan hanya di jubah, sang penunggang kuda putih ini terlihat jelas gravo. Kata Yunani gravo yaitu tulisan atau lukisan. Ini adalah tulisan atau lukisan tato yang dapat dilihat di bagian paha yang melambangkan kekuatan dan keperkasaannya. Mengapa? Karena bagian paha bukan hanya tempat para pemimpin perang menggantung pedang, tetapi juga merupakan otot terkuat dalam tubuh dan merupakan simbol kekuatan. Jadi tulisan raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan tidak hanya ada pada jubah, tetapi juga dilukis ya di paha Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan ya simbol dari kekuatannya dan keperkasaannya. Selanjutnya prosesi yang ketiga, ya,
Yesus mendarat di Bukit Zaitun, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun adalah gunung kecil dengan 4 puncak. Salah satu puncak yang tertinggi mencapai 830 meter yang membentang di bagian timur kota Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun merupakan tempat yang sangat penting dalam nubuat Alkitab untuk 2 alasan. Yang pertama, bukitlah tempat di mana Yesus menyampaikan ceramah nubuatan besarnya di hari sebelum kematiannya. Khotbah ini dikenali dengan ceramah Zaitun atau khotbah di Bukit Zaitun, di mana Yesus memberikan garis besar dari berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Khotbah ini terdapat dalam Matius 24 dan 25 dan Markus 13 dan Lukas 21. Nah, yang kedua, Bukit Zaitun ini adalah tempat di mana Yesus akan menjejakkan kakinya ketika ia datang kembali ke bumi sebagai raja atas segala raja untuk mendirikan kerajaannya dan memerintah selama 1000 tahun. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali ke bumi di tempat yang sama dari mana ia pergi, yaitu Bukit Zaitun. 2 bagian Alkitab menjelaskan Bukit Zaitun sebagai tempat Yesus mendaratkan kakinya pada saat kedatangan kembali di bumi, yaitu Zakaria 14 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Prosesi yang berikutnya yang ingin saya jelaskan pada saat kedatangan Kristus kembali adalah prosesi yang keempat. Rasul Yohanes menjelaskan dalam Wahyu 19 ayat 15 bahwa Kristus akan memukul musuh-musuhnya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Istilah Yunani pataso yang berarti memukul sesungguhnya memperlihatkan atau menunjukkan kekalahan dan kehancuran musuh-musuh Kristus pada saat kedatangannya kembali ke bumi. Tidak ada satupun dari para musuh-musuh yang sanggup menentang dan melawannya. Semua musuhnya dapat dikalahkan dengan kekuatannya yang hebat dan besar. Bisa dibandingkan Mazmur 66 ayat 3 sampai 4. Nah, penaklukan para penguasa dunia dan bangsa-bangsa oleh Kristus ini dilakukan dengan menggunakan senjata ilahi yang disebut dengan rompaya atau pedang besar. Istilah rompaya ini dipakai dalam Septuaginta, ya, perjanjian lama di dalam bahasa Yunani sebanyak 230 kali. Istilah ini secara umum biasa menunjuk pada pedang untuk membinasakan. Bisa dilihat di Kejadian 3 ayat 24, 1 Samuel 17 ayat 4 dalam Septuaginta. Perjanjian lama bahasa Yunani. Nah, dalam perjanjian baru kata Yunani rompaya ini digunakan sebanyak 7 kali. 1 kali dalam Lukas 2 ayat 23 dan 6 kali dalam Wahyu. Dalam kitab Wahyu 1:16, Wahyu 2 ayat 12 dan 16, Wahyu 15 ayat 15 dan 21 dan Wahyu 19 ayat 15. Yang digunakan secara figuratif untuk menjelaskan kekuatan firman yang keluar dari mulutnya. Nah, jadi pada saat kedatangan Kristus kembali, ia akan menggunakan pedang yang keluar dari mulutnya itu, firman yang berkuasa untuk mengalahkan atau membinasakan musuh-musuhnya. Sekaligus pedang itu sebagai alat untuk menghakimi bangsa-bangsa yang menentangnya. Jadi itu tadi sekilas tentang prosesi dari kedatangan Kristus kembali ke bumi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan di dalam prosesi kedatangan Kristus kembali itu dia datang dengan awan kemuliaan. Jadi dalam prosesi kedatangan Kristus kembali itu, dia tidak hanya menunggangi kuda putih, ya, dengan berjubahkan jubah yang dicelupkan darah, ya, tidak hanya dia dideskripsikan diikuti dengan bala tentara yang menunggangi kuda putih, ya, tetapi ya dia juga disertai dengan awan kemuliaan. Nah, satu hal penting yang perlu saya tambahkan adalah bahwa pada peristiwa kedatangan Kristus kembali ke bumi, ini penting saya tegaskan, saya jelaskan, ia akan datang dengan awan kemuliaan. Kedatangan Kristus dalam awan kemuliaan ini merupakan gambaran penting dan paling umum tentang kedatangan Kristus kembali. Ini terlihat dalam ayat-ayat Alkitab seperti Matius 24 ayat 30, Markus 13 ayat 26, Markus 14 ayat 62, Lukas 21 ayat 27, dan Wahyu 1 ayat 7. Bandingkan Daniel 7 ayat 13. Persis seperti Yesus diliputi oleh awan pada saat kenaikannya ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Demikian juga ia akan datang kembali ke bumi dengan awan-awan di langit. Secara khusus kedatangan Kristus dalam awan kemuliaan ini dilihat oleh Rasul Yohanes dalam sebuah gambaran sekilas dalam Wahyu 1:7. Demikian katanya, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya. Sebenarnya terjemahan yang tepat ya, dari semua bangsa di bumi akan meratapi dia adalah semua bangsa di bumi akan meratap karena dia. Bukan meratapi dia, tapi meratap karena dia. Ya, itu terjemahan yang lebih tepat. Nah, Wahyu 1:7 ini secara intertekstual, ada studi
metode studi intertekstual merupakan kombinasi dari Daniel 7 ayat 13 dan Zakaria 12 ayat 10. Di mana dalam Daniel 7 ayat 13, Nabi melihat Mesias datang dengan awan-awan dari langit. Sedangkan dalam Zakaria 12 ayat 10 ditulis bahwa semua penduduk Yerusalem akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia. Meratap karena Dia. Namun apa yang dibatasi pada semua penduduk Yerusalem dan kitab Zakaria telah diperluas menjadi setiap patah dan semua bangsa di bumi dalam kitab Wahyu tersebut. Nah, pada saat Tuhan Yesus Kristus datang untuk pertama kalinya 2000 tahun yang lalu, Dia hanya dilihat oleh beberapa ribu orang di wilayah Timur Tengah. Tetapi kedatangannya kembali untuk kedua kalinya di bumi bersifat lain. Karena setiap mata akan melihat Dia dan juga mereka yang telah menikam Dia. Ini tidak mustahil lagi berkaitan dengan kecanggihan teknologi satelit saat ini. Semua orang dapat melihat kedatangan Yesus nanti di berbagai penjuru dunia pada saat kedatangan kembali kedua kali. Tidak ada yang mustahil. Karena teknologi memungkinkan itu. Jadi ketika Yesus Kristus datang kembali dengan awan kemuliaan pada peristiwa eskatologi nanti, maka dikatakan, dan semua suku bangsa di bumi akan meratap karena Dia. Mengapa mereka meratap karena Dia? Karena pada saat itu, pertama, Dia, Yesus akan menyingkapkan identitasnya sebagai Yahweh yang mengendari awan kemuliaan untuk menghakimi bangsa-bangsa. Maka disebut kedatangannya dengan awan-awan. Yang kedua, Dia datang dengan kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan. Perhatikan ayat berikut. Pada waktu datang nanti, ya dalam ayat yang akan saya baca nanti, kedatangannya itu sangat mengerikan. Kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan ketika kedatangannya kembali dalam awan-awan sebagai hakim. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 16 sampai 17. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang-orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6 ayat 19 sampai 17. 7 sebutan ini, raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak dan orang merdeka, menjangkau segala lapisan strata sosial masyarakat, dengan menekankan lapisan atas yang menentang Tuhan di bumi, menolak Dia dan yang mengeraskan hati tidak mau bertobat, dan akan mengalami kengerian dan kedahsyatan murka anak manusia sebagai hakim nantinya. Begitu takutnya mereka dengan murka anak domba Allah, sehingga mereka lebih baik mati tertimbun longsoran gunung, daripada menghadapi kengerian penghakiman dilakukan oleh Yesus Kristus, sang pengendara awan, atau ketika datang dalam awan kemuliaan, yang akan menghakimi dengan adil. Wahyu 19 ayat 11. Yesus bukan hanya dikenali sebagai the white horse rider, sang penunggang kuda putih nantinya, tetapi juga dikenali dengan the cloud rider, sang pengendara awan. Yesus Kristus sebagaimana Yahweh dalam perjanjian lama naik ke surga dengan awan kemuliaan, Kisah para Rasul 1:9, dan kembali ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kenaikan Kristus dalam awan kemuliaan ini dan duduknya Kristus sebelah kanan Allah Bapa, sudah saya jelaskan tadi, menandakan otoritas dan kuasa serta pelantikannya sebagai raja atas alam semesta. Otoritas dan kuasa yang memang Ia miliki sebelum inkarnasinya. Jadi pelantikan Yesus sebagai raja bukan menunggu saat Ia mendirikan kerajaan 1000 tahun nanti di bumi, tapi sudah dilakukan saat Ia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan kerajaan 1000 tahun nanti merupakan realisasi dari pemerintahannya sebagai raja di bumi. Alkitab menyebutnya dengan gelar raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kita akan dapat memahami mengapa imam besar Mahkamah Sanhedrin begitu marah kepada Yesus ketika mereka mengintrogasi Yesus dan mengadili Yesus, bagaimana ditulis dalam Markus 14 ayat 16 ayat 61 sampai ayat yang ke-64. Markus 14 61 sampai 64. Imam besar mengatakan Yesus menghujat Allah. Bukanlah saja karena Yesus mengaku diri sebagai Mesias, anak Allah yang terpuji. Tapi sebenarnya alasan mengapa Yesus dikatakan menghujat Allah, karena Yesus menyatakan dirinya adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dengan kata lain, Yesus menyebut dirinya sebagai Yahweh. Karena dalam perjanjian lama, sang pengendara awan itu ada Allah sendiri. Allah datang dalam awan-awan. Di dalam perjanjian lama berulang-ulang menampakkan diri dalam awan-awan. Maka ketika Yesus mengatakan Dia adalah anak manusia yang duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, akan datang di tengah awan-awan atau dengan awan
awan-awan kemuliaan, mereka marah dan mengatakan dia menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Jawaban Yesus yang secara intertekstual merupakan kombinasi dari Daniel 7 ayat 13-14 dan Mazmur 110 ayat 1 dan 2 tersebutlah yang membuat imam besar mengoyakkan jubahnya sebagai tanda bahwa Yesus telah menghujat Allah karena telah menyamakan diri sebagai Allah. Mengapa? Karena mulai jawaban itu Yesus sebenarnya menyatakan bahwa dia sendiri adalah Yahweh dalam perjanjian lama yang akan datang sebagai hakim untuk menghakimi bangsa-bangsa dan semua orang di muka bumi ini. Yang di dalam perjanjian lama digelari dengan sang pengendara awan, the cloud reader. Imam besar yang sangat mengenal dengan baik isi perjanjian lama itu langsung mengetahui bahwa Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Yahweh, sebagai Tuhan yang telah diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya ia mengoyakkan jubahnya sebagai tindakan simbolik bahwa Yesus sedang menghujat Yahweh. Karena Yesus sedang menyamakan diri sebagai Yahweh ketika mengidentikan dirinya sebagai anak manusia yang datang dalam awan-awan di dalam kemuliaan. Dan anggota Mahkamah Sanhedrin yang juga ahli dalam hukum Taurat menyetujui bahwa Yesus telah menghujat Allah ketika membuat klaim tersebut. Jadi pada saat kedatangan Yesus kembali ke bumi nanti, dalam prosesi kemenangan tersebut, ia bukan hanya datang dengan otoritas, kekuatan, kemegahan, dan kedahsyatan, dengan menunggangi seekor kuda putih, dengan awan diikuti oleh bala tentara surga, tapi ia juga disertai dengan awan kemuliaan. Ya. Dia menunggangi kuda putih dan dengan awan kemuliaan. Kedatangan yang menakutkan dan membinasakan ini ya, merupakan hal yang sangat mengerikan bagi musuh-musuhnya. Akhirnya, closing statement saya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kedatangan Kristus kembali kelihatannya seperti ditunda-tunda? Rasul Petrus menjelaskan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Allah itu sabar dan menyediakan banyak sekali waktu bagi orang-orang untuk menaruh iman kepada Yesus Kristus bertobat. Setelah Yesus datang kembali kelak, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Ini sesuai dengan rekam jejak Allah yang panjang sabar sebelum menjatuhkan hukuman ke atas manusia. Bisa bandingkan Yoel 2 ayat 13, Lukas 15 ayat 20, dan Roma 9 ayat 22. Namun hal yang menyedihkan, meskipun Allah begitu panjang sabar dan tidak ingin seorang binasa, banyak orang menolak untuk beriman dan berbalik kepada Dia. Akibatnya mereka nantinya akan menghabiskan hidup mereka dalam kekekalan di neraka, terpisah selama-lamanya dari Allah. Matius 25 ayat 46. Sebenarnya Allah rindu semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2:4. Namun tidak semua orang akan menerima karunia keselamatan dari Allah. Bandingkan Matius 7, 13-14. Ini adalah satu alasan mengapa begitu banyak hukuman yang mengerikan akan dijatuhkan oleh Allah ke atas dunia yang tidak percaya pada masa tribulasi kelak. Makanya disebut sebagai the Great Tribulation. Wahyu 4 ayat yang ke Wahyu pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-18 itu bicara tentang penipuan sangkakala, ya, pembukaan meterai dan pencurahan cawan. Bicara tentang hukuman yang bertubi-tubi pada masa tribulasi. Orang-orang yang hidup di bumi pada masa tribulasi itu tidak akan bisa berdalih lagi. Dan siapapun yang mati tanpa Kristus hari ini, ingat, perhatikan saya, dan siapapun yang mati tanpa Kristus hari ini, jangan pernah berharap akan bersama dengan Dia kelak di kehidupan yang akan datang. Tapi tempatnya adalah terpisah selamanya dari Kristus. Karena selama hidup di dunia tanpa Kristus, akan terpisah selamanya tanpa Kristus di neraka. Karena neraka adalah tempat terpisah selama-lamanya dari Allah. Maka ini kesempatan ketika saudara mendengarkan pengajaran ini, segera beriman kepada Yesus Kristus. Akui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, bertobat, dan hiduplah seperti yang Dia mau. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.